Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang fides et ratio. Jadi, di dalam fides et ratio ini menjelaskan bahwa antara iman dan akal budi itu bukan hal yang berlawanan. Agustinus mengatakan credo ut intelligam, intelligam ut credom. Maksudnya ialah saya percaya maka bisa mengetahui, saya mengetahui maka saya percaya. Jadi cara untuk memahami Allah itu yaitu dengan cara beriman. Apakah ada pertentangan antara iman dan akal budi? Tidak, karena dua-duanya saling dibutuhkan. Sedangkan dari Thomas Aquinas mengatakan bahwa manusia bisa memahami Allah, tetapi untuk sampai kepada Allah butuh pewahyuan dan iman. Nah, di bab 4 dikatakan bahwa filsafat membutuhkan iman. Sementara supaya iman bisa dipertanggungjawabkan, dia butuh yang namanya filsafat. Jika tidak ada konflik antara filsafat dan iman. Hanya kalau nanti filsafat jatuh dan mengkritisi pewahyuan, maka magisterium akan jatuh. Kuasa gereja di bab 5 mengatakan kuasa magisterium yaitu ia akan menginterfreksi kalau diskusi-diskusi filsafat, keputusan-keputusan filsafat itu ternyata mengganggu atau menggerogoti iman. Maka filsafat yang baik juga butuh magisterium, kuasa mengajar gereja. Intinya adalah filsafat dan iman saling membutuhkan satu sama lain dan tidak saling bertentangan, namun saling membutuhkan. Selanjutnya itu tentang Porta Fidei. Konteks dari Porta Fidei adalah anjuran atau ajaran apostolik untuk membuka tahun iman. Ketika Paus Yohanes Paulus II meninggal, banyak orang diskusi yang kuat soal gereja mau dibawa kemana. Karena pada waktu itu gereja dianggap sudah menjauh dan menyimpang, maka dari itu perlu dibawa kembali. Apa yang dibuat oleh Paus Benediktus itu yaitu bermaksud ingin mengajak orang kembali kepada dogma gereja. Paus ini juga pernah di demo waktu dia berpidato di Jerman karena ia mengkritik agama Islam. Nah, waktu Paus Benediktus ingin membuat yang namanya tahun iman, itu maksudnya adalah dia ingin membangun kembali orang-orang Eropa supaya lebih beriman, karena situasi orang-orang Eropa pada waktu itu sangat tidak baik tentang iman. Nah, karena situasi ini yang ingin dibawa oleh Paulus Benediktus kembali kepada iman gereja. Maka dari itu Paulus Benediktus ingin membuat tahun iman, yaitu anjuran apostolik ini adalah membuka tahun iman. Intinya adalah yang namanya iman itu selalu terbuka untuk kita, selalu membawa kita dalam persatuan dengan Allah dan juga dengan gereja. Di bab 6 dikatakan bahwa gereja seperti pengembara, seperti Abraham yang mengembara pergi ke tanah asing untuk mencari janji Allah. Di bab 6 ini juga mengatakan bahwa di tahun iman ini Paulus ingin mengajak orang untuk kembali memperbaiki dan memperbarui iman. Selanjutnya yaitu tentang Lumen Fidei. Di dalam Lumen Fidei ini mengatakan bahwa iman sering diperlawankan dengan pengetahuan karena iman dianggap sebagai ilusi. Lumen Fidei ini juga mengatakan bahwa tentang Paulus Benediktus yang mempertahankan pembelaan iman. Namun, jika nanti berbicara tentang moralitas, biasanya Fransiskus yang menjelaskan atau menyinggung soal moralitas. Karena masih memakai pola Paus Benediktus, maka inti dari Lumen Fidei ini adalah tidak ada pertentangan antara iman dan ratio. Iman sering dianggap sebagai ilusi. Maka dari itu, Paus Benediktus ingin mengatakan bahwa iman sebenarnya tidak begitu,
namun justru dengan iman orang akan mendapatkan hidupnya. Maka dari itu, Paulus Benediktus mengajak orang-orang untuk harus kembali kepada imannya agar dapat mendapatkan hidupnya yang lebih baik. Terima kasih.